Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Pranesi dari semester 3 kelas A akan review pertemuan ke-6 mata kuliah hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajaini Nuraini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayani SMH. Bab 3 perbarengan atau gabungan tindak pidana Samenloop atau konkursus. Pengertian perbarengan dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan tindak pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Dan yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan, perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan peraturan konkursus idealis diatur dalam 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan konkursus idealis diatur dalam pasal 6571 KUHP. Konkursus idealis adalah konkursus idealis yang bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau handling adalah bukan bentuk konkursus murni. C. Sistem pemidanaan. A. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut atau forgetful handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.